Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, di tengah gencatan senjata, Israel kembali menyerang Lebanon Selatan. Serangan kali ini menghancurkan terowongan besar yang kerap digunakan kelompok Hizbullah. Ledakan hebat terjadi di Lebanon Selatan setelah Israel menyerang Lebanon Selatan. Israel mengklaim menghancurkan terowongan sepanjang 200 meter yang juga menjadi salah satu markas Hizbullah. Israel menyebut terowongan ini berisi ratusan senjata serta beberapa peluncur yang kerap digunakan untuk menyerang warga Israel. Serangan ini membuat Hizbullah marah. Mereka pun bersumpah akan menyerang balik Israel. Amerika Serikat menyerang Iran 2 hari berturut-turut. Militer Amerika Serikat telah menyerang wilayah Iran, khususnya ke kawasan pertahanan Iran. Amerika mengklaim tindakan ini merupakan respons terhadap serangan Iran terhadap kapal-kapal komersial yang mencoba melintasi Selat Hormuz. Aksi saling serang Amerika-Iran ini mengancam perjanjian perdamaian kedua negara yang ditandatangani pada 17 Juni lalu. Amerika pun mengancam bahwa serangan Iran adalah pelanggaran bodoh terhadap gencatan senjata dan memicu eskalasi baru di Selat Hormuz. Amerika Serikat lancarkan serangan terhadap sejumlah situs militer Iran di sekitar Selat Hormuz. Serangan ini diklaim sebagai respons atas serangan terhadap kapal tanker minyak berbendera Panama. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman serangan jet tempur Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika Serikat terhadap sejumlah situs militer Iran di sekitar Selat Hormuz. Sedikitnya 10 sasaran diserang, meliputi sistem pertahanan udara, fasilitas penyimpanan drone, infrastruktur komunikasi, hingga kemampuan penebar ranjau laut. AS menyatakan operasi tersebut merupakan respons atas serangan drone terhadap kapal tanker minyak berbendera Panama MT Kiku yang saat itu membawa lebih dari 2 juta barel minyak mentah. Pemirsa, pasukan Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC langsung membalas serangan Amerika Serikat. Iran meluncurkan rudal ke pangkalan Amerika di Kuwait dan Bahrain. Rekaman yang dirilis oleh Garda Revolusi Islam Iran pada hari Minggu menunjukkan peluncuran rudal ke 8 situs penting Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. Dalam pernyataan yang disiarkan oleh media pemerintah, IRGC mengklaim bahwa pasukan gabungan Angkatan Laut dan Udaranya berhasil menghancurkan 8 infrastruktur penting milik militer Amerika Serikat, khususnya Pangkalan Udara Ali Al-Salam di Kuwait dan markas besar Armada kelima di Pelabuhan Salman di Bahrain. IRGC mengatakan serangan itu merupakan serangan balasan terhadap agresi Amerika yang baru-baru ini terhadap situs-situs pesisir Iran. Iran juga mengatakan bahwa mereka menganggap pengaturan navigasi di Selat Hormuz sebagai tanggung jawab mereka berdasarkan memorandum Islamabad. Iran memperingatkan bahwa kapal-kapal yang melanggar akan ditindak dengan lebih tegas. Tak berhenti di situ, Iran juga membalas serangan Amerika Serikat. Iran menyerang Bahrain dan Kuwait pada Minggu dini hari. Bahrain dan Kuwait menyatakan bahwa Iran menargetkan mereka dengan serangan drone dan rudal. Serangan ini bersamaan dengan pengumuman Badan Maritim Multinasional yang akan memperluas rute pelayaran di dekat Oman. Iran tuding Amerika Serikat tidak berkomitmen pada negosiasi gencatan senjata usai melancarkan serangan terhadap fasilitas penyimpanan rudal dan drone serta radar pesisir Iran. Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, mengatakan Amerika Serikat tidak berkomitmen terhadap prinsip-prinsip negosiasi maupun gencatan senjata.
Azizi menyampaikan pernyataan tersebut setelah Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap fasilitas penyimpanan rudal dan drone serta radar pesisir Iran pada 26 Juni. Serangan itu merupakan respon atas dugaan serangan terhadap sebuah kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz hari sebelumnya. Amerika Serikat mengklaim Iran telah meluncurkan 4 drone serang satu arah ke arah kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz dan menuduh Iran telah melanggar gencatan senjata antara kedua negara. بدون شک جمهوری اسلامی برای برخورد قاطع با هر رفتاری که خلاف تفاهمنامه امضا شده صورت بگیره آمادگی داره، با هر رفتاری که بخواد در واقع موجب ناامنی و یا عبور از خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران باشه، آمریکا باید بداند و کشورهایی که میخوان از مسیر تنگه هرمز عبور کنن باید بدانند باید از مسیر اقتدار عبور کنن، از خطوط ترسیم شده ایران عبور کنن. تنگه هرمز امروز در مدیریت هوشمند نیروهای مسلح به ویژه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. هر گونه تخطی از تدابیر، از اقدامات، از دستورات و از اون مسیری که برای این آبراه پیش بینی شده قطعا مورد برخورد قرار میگیره. Perkembangan tersebut terjadi saat Iran dan Amerika Serikat sedang melakukan perundingan merampungkan nota kesepahaman mengenai gencatan senjata yang menghentikan perang yang dilancarkan Amerika Serikat Israel terhadap Iran pada akhir Februari lalu. Perundingan tersebut juga bertujuan mencapai kesepakatan mengenai program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap negara tersebut. MOU tersebut mulai berlaku pada 18 Juni setelah ditandatangani secara elektronik oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Dokumen tersebut memberi waktu 60 hari bagi kedua negara merundingkan kesepakatan final mengenai program nuklir Iran dan pencabutan sanksi Amerika Serikat. Perjanjian dengan Israel memicu gelombang protes di Lebanon. Demonstrasi berlangsung di jalanan ibu kota Beirut yang diwarnai aksi pembakaran dan penolakan terhadap kesepakatan dengan Israel. Aksi protes kembali mengguncang ibu kota Lebanon, Beirut, menyusul tercapainya kerangka perjanjian baru antara Lebanon dan Israel yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Ratusan demonstran turun ke sejumlah jalan utama di Beirut untuk menolak kesepakatan tersebut. Nampak massa membakar benda-benda di tengah jalan dan memblokir akses sebagai bentuk penolakan terhadap normalisasi hubungan dengan Israel. Kesepakatan yang juga melibatkan Amerika Serikat itu memicu kemarahan sebagian warga Lebanon karena dinilai menguntungkan Israel. הדבר החשוב ביותר הוא קודם כל שישראל נשארת ברצועת הביטחון בדרום לבנון. זה הישג גדול, ואנחנו מקיימים אותו כל עוד חיזבאללה לא פורק מנשקו, כל עוד נשקפת סכנה למדינת ישראל. כל הזמן על אזור הביטחון המקורי, מחוץ לטווח הנ"ט, לא מאפשרים לחיזבאללה להיכנס לשם, וגם לא לאוכלוסייה. זה נשמר. והדבר החשוב ביותר הוא שישראל אומרת, הביטחון שלנו קודם לכל. Berdasarkan kerangka kesepakatan itu, pasukan Israel akan mempertahankan zona keamanan di Lebanon Selatan, sementara tentara Lebanon diizinkan ditempatkan di beberapa area terbatas. Gelombang protes yang terus dilakukan oleh masyarakat Lebanon menunjukkan masih kuatnya penolakan publik Lebanon terhadap kesepakatan dengan Israel. Ya, lagi-lagi Israel melanggar gencatan senjata. Tentara Israel terus membombardir Lebanon Selatan dengan berdalih menyerang pusat komando pejuang Hizbullah. Inilah detik-detik saat Angkatan Udara Zionis Israel membunuh 7 anggota pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan.
Serangan dilancarkan saat 7 anggota pejuang Hizbullah sedang memindahkan sebuah senjata dari kendaraan ke salah satu rumah yang ditempati oleh pejuang Hizbullah. Tanpa ampun, Zionis Israel mengebom rumah dan menewaskan 7 pejuang Hizbullah. Tidak hanya itu, Angkatan Udara Zionis Israel juga membunuh 5 anggota pejuang Hizbullah di perbatasan Lebanon Selatan. Zionis Israel mengidentifikasi 5 orang pejuang Hizbullah sebagai ancaman bagi pasukan Zionis Israel yang beroperasi di Lebanon Selatan, dan dengan keji Zionis Israel menghabisi nyawa kelimanya. Meski di tengah status gencatan senjata, tentara Israel terus melancarkan serangan ke wilayah Al-Jabal, Lebanon Selatan. Rentetan tembakan pun diluncurkan Zionis Israel ke permukiman warga. Serangan Zionis Israel pun dibalas oleh pejuang Hizbullah. Aksi baku tembak pun terjadi antara Zionis Israel dan pejuang Hizbullah pada malam hari. Agresi Zionis terus dilakukan meski Israel dan Lebanon sudah menyepakati damai di Amerika Serikat. Pemirsa, pasukan pendudukan Israel berjaga di kota tua Hebron, West Bank, Palestina. Mereka memberikan pengamanan terhadap pemukim ilegal Israel. Sejumlah pemukim ilegal Israel mendatangi kota tua Hebron secara berkelompok. Beberapa di antaranya berusaha meledek warga Palestina dengan menggunakan gestur tertentu. Kedatangan para pemukim ilegal ini dikawal oleh militer Israel. Sementara warga kota Hebron, Palestina diminta menjauh dari para pemukim ilegal. Di tengah puing-puing kehancuran akibat perang di jalur Gaza, sebuah mural menjadi simbol perlawanan dan harapan. Seorang seniman Palestina mengabadikan sosok dokter sebagai bentuk penghormatan sekaligus seruan agar segera dibebaskan dari tahanan Israel. Seorang seniman Palestina di jalur Gaza melukis mural bergambar Direktur Rumah Sakit Kama Adwan, Dr. Hossam Abu Safia, di dinding sebuah rumah yang hancur akibat perang. Sang seniman Al-Qarsali menyiapkan cat dan perlengkapan melukis sebelum mengubah dinding penuh puing menjadi karya seni yang syarat makna. Melalui mural tersebut, Al-Qarsali menyebut Dr. Abu Safia sebagai pahlawan Palestina karena tetap bertahan di Gaza Utara untuk merawat pasien dan anak-anak meski nyawanya berada dalam bahaya. Ia juga menuding dokter tersebut ditahan tanpa dakwaan dan mengalami penyiksaan, meski tidak dituduh melakukan tindakan pidana. دكتور حسام أبو صفية بعني لي بطل من أبطال فلسطين. دكتور حسام أبو صفية ضحى بحياته عشان يضل مع مرضاه، عشان يضل مع الأطفال، عشان يضل مع المصابين. ضل في شمال غزة وما طلعش، ومع هيك انأسر بتهمة مش موجودة وتعذب وهو ملوش ذنب. دكتور حسام أبو صفية لازم يطلع ولازم يتم الإفراج عنه من الأسر اللي هو فيه. Dr. Hossam Abu Safia. Dr. Abu Safia merupakan salah satu dari 737 tenaga kesehatan yang ditahan Zionis Israel sejak konflik bersenjata di jalur Gaza dimulai.